Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 94 dan 95 masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, itu ayat 93. Wa nazala lamma qala al-yahudu, dan telah turun ayat ketika berkata kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi ini kerjaannya seseringnya adalah berbuat-buat, berdusta, gawe nate ngawadul, ngabohong, mengatasnamakan Allah. Jadi mulutnya ini kalau enggak bohong enggak enak, itu kaum Yahudi. Ya. Kata kaum Yahudi, innaka taz'umu annaka ala millati Ibrahim. Berkata ini ya kaum Yahudi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omongannya, innaka sesungguhnya engkau wahai kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taz'umu adalah menyangka engkau, annaka akan sungguhnya engkau ala millati Ibrahim adalah tetap atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana la yakulu luhumal ibli wa albanaha. Nabi Ibrahim dulu enggak pernah makan daging onta dan susu onta. Kata siapa? Kata Yahudi kepada siapa? Bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung turun ayat kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kullu ta'ami, bahwa seluruh makanan, setiap makanan yang halal pada syariat kita, yakni syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana halalan li bani Israila, adalah yang halal untuk Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali makanan yang telah mengharamkan Israel akan dirinya sendiri. Israel di sini adalah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Israel itu kalau makna bahasa Arabnya adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Israilu itu maknanya Abdullah. Wa huwa ismuhu. Jadi namanya Nabi Yakub itu Israel. Nama Nabi Allah Yakub, nama aslinya adalah Israel. Arti Israel adalah hamba Allah. Ya. Israel artinya hamba Allah. Dahulu Nabi Allah Yakub alaihissalam mengharamkan akan dirinya dari makan onta, daging onta. Kenapa? Karena pada saat itu beliau terkena penyakit rematik. Maka beliau sumpah bernadar jika sembuh tidak akan makan daging onta. Min qabli an tunazzalat Taurat, dari sebelum diturunkannya Taurat. Ini Yahudi ngaku-ngaku Nabi Ibrahim itu dulu nggak pernah makan daging onta. Kenapa kamu makan daging onta? Nah, ini Yahudi. Padahal yang telah mengharamkan daging onta tersebut adalah Nabi Allah Yakub alaihi salam. Beliau bernadar saat itu waktu terkena penyakit rematik. Beliau bernadar jika disembuhkan oleh Allah tidak akan makan daging onta. Jadi bukan dari Nabi Ibrahim. Walam takun ala ahdihi haraman, dan tidak ada itu onta di zaman Nabi Ibrahim adalah yang haram. Kan onta itu hukumnya kan halal, ya. Karena Nabi Yakub sedang sakit, penyebab sakitnya adalah karena mungkin
makan daging onta, maka beliau tidak memakan daging onta. Penyebabnya itu, nah, orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu tidak mau ya makan daging onta. Nabi Ibrahim itu tidak memakan daging onta, sedangkan kamu ngaku-ngaku agama Nabi Ibrahim tapi kamu makan daging onta. Kata siapa? Yahudi. Maka langsung turun ayat untuk membantah ucapan kaum Yahudi. Jadi Yahudi mah gampang nyalahkeun batur bari ngaco manehna ya. Ngabohong manehna, nuduh-nuduh teu bener ke batur teh. Barena ngabohong. Nah, hati-hati ya. Jadi kita jangan mengikuti akhlaknya kaum Yahudi. Nah, itu kaum Yahudi itu berani-berani mereka menuduh enggak benar, berani-berani mereka berdusta ya. Itu bahkan berani mengatakan Nabi Ibrahim saja dahulu ya mengharamkan kepada daging onta, kepada daging onta. Maka kata Allah, qul fa'tu bit taurati fatluha. Ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum Yahudi, fa'tu bit taurat. Datangkan kitab Taurat. Sok, datangkan kitab Taurat. Mana kitab Taurat? Anu nerangkeun yen Nabi Ibrahim ngaharamkeun kana naon? Kana daging onta. Mereka hanya berucap-ucap saja kosong, berbohong ya, tanpa ada dalil yang kuat yang mereka ucapkan. Fatluha, bacakan oleh kalian itu kitab Taurat jika benar ucapan kalian agar nyata. Ulah ngaku-ngaku unggul, ieu teh haram, ieu teh halal, kudu puguh. Mana dalilna? Mana dasarna eta haram teh di zaman Nabi Ibrahim? Cik sok kaluarkeun dalilna. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi pelajaran dari ayat ini, kita jangan sembarangan berucap ya, ulah sembarangan ngomong. Lamun ieu teh nyarita ieu halal kudu puguh dalil halalna, ieu haram kudu puguh dalil haramna gitu. Jangan sembarangan menetapkan satu hukum, harus jelas ya dalilnya dari mana ini. Wah ini musyrik, di mana dalilnya musyrik? Kudu puguh. Ini bid'ah dhalalah, apa dalilnya bid'ah dhalalah? Itu kudu puguh ya. Jangan gampang-gampang memponis kepada orang lain dia itu berbuat salah sebelum kita tahu apa dalilnya, ketentuannya, alasannya. Kartos fabuhitu walam yatu biha, mereka kaum Yahudi diam, tidak dapat mendatangkan itu hujjah yang ada di kitab Taurat. Dan memang teu aya dina kitab Taurat, teu aya penjelasan dina kitab Taurat yen Nabi Ibrahim ngaharamkeun kana daging memang tidak ada. Itu mah omongan-omongan bohong mereka saja ya. Jadi jangan sampai kita berani-berani menentukan ini halal ini haram sebelum jelas keterangannya. Hartos faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika, siapa orang yang berbuat-buat atas nama Allah al-kadhiba akan dusta, jelema anu dijieunaan ka Allah karena bohong ya, mengatasnamakan Allah, dia menjual nama Allah. Tadi setelahnya nyata bukti bahwa mengharamkan tersebut adalah dari jihad Nabi Yakub, bukan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Faulaika humudz zalimun, maka mereka orang-orang yang berani berdusta, mereka lah orang-orang yang zalim. Ini ya, jadi dusta itu sangat jelek sekali, jangan dibiasakan. Ini bahaya lisan ini harus dijaga oleh kita. Salah satunya dijaga dari perbuatan dusta.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, rahimallahu mar'an qala khairan faghanima aw sakata an syarrin fasalima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoakan rahimallah, semoga Allah merahmati. Ini doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan semoga Allah merahmati, menyayangi, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang imro'an kepada seorang qala khairan, yang berkata baik. Jadi usahakan yang keluar dari mulut kita yang baik, yang benar. Didoakan oleh Allah, Rasul didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati, menyayangi, mengasihi kepada orang yang berkata baik, ya. Mun urang nyarita kudu nu bener, geus nu bener teh nu ngeunaheun batur. Ulah nu matak nyeri hate batur, nu matak bungaheun teangan, pilari cari ucapan yang bisa menggembirakan hati orang lain, terutama orang tua, istri, suami, anak yang dekat-dekat, ya. Ucapan yang baik, ya. Jadi orang-orang yang berucapnya baik, mereka mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Rasul pasti terjadi, ya. Doa Rasul pasti dikabul. Rahimallahu mar'an qala khaira. Itu anak-anak santri, ya, ucapannya jangan kasar-kasar, meskipun dengan teman, jangan bahasa-bahasa terminal kalian, ya. Bahasa terminal ada di pesantren nggak boleh, ya. Bahasa yang baik kepada orang yang lebih tua, muliakan, bahasanya baik. Kepada yang lebih bawah, lebih muda, itu sayang, menghormati. Itu seperti itu. Dalam ucapan pun diatur oleh agama. Faghanima, maka mendapatkan keberuntungan orang tersebut. Orang yang ucapannya baik, tidak ada ruginya, dia mendapatkan keberuntungan, ya. Baik menurut syariat agama Islam, ya. Jangan yang kasar-kasar, jangan yang menyakiti hati orang lain. Usahakan cari ucapan-ucapan yang baik yang menggembirakan hati orang lain. Au sakata an syarrin fasalima, atau dia diam dari keburukan, tidak mencaci orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu dia itu mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasalima, maka selamat orang tersebut. Jadi di antara ada orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoyong teh keng doa ti kanjeng Rasul. Hoyong, nah gitu sing sae cari nosan. Lamun urang teu tiasa nyarios nu sae, jempe tina nyaritakeun kagorengan. Tong sok nyaritakeun kagorengan batur, ngagogoreng batur, ngahina batur, mitnah batur, ulah, ya. Jaga mulut kita. Jangan sampai keluar ucapan yang tidak baik dari mulut kita. Orang-orang yang berucapnya baik dan dia, ya, diam dari keburukan, orang tersebut mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah merahmati. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, selamat hidupnya, bahagia hidupnya kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, ya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, man la yarham la yurham, ya. Di antara orang-orang yang mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang berkata baik atau dia diam dari ucapan yang tidak baik. Tong sok loba ngomentar, ngomong ngomentar ajengan, ulah gimana nu bodoh ngomentar ulama, ulah jempe weh, ya. Jempe urang mah tong pipilueun, tong pipilueun ngomentar itu, ngomentar ieu, rek mah ngomentar sorangan weh. Kunaon ai kuring kadua, da eta komentar. Kunaon ai kuring kadua, nah gitu. Karik sama urang lain batur nya. Itu songsok babari ngomentar si A si betong, urang lain ahlina nya. Bisi
salah urang nu salah tungtungna nya. Untuk gitu jaga mulut kita. Nah, ini diantaranya pelajaran dari ayat ini agar kita bisa menjaga mulut, jangan sampai keluar dari mulut kita adalah dusta, kebohongan, berita-berita bohong jangan suka disebar-sebar. Kan lamun ueur aya WA ieu teh naon teh. Ya berita tingnya ting teu, ulah waka disebarkeun kecuali geus puguh nya. Ulah sok hoak-hoak teh disebarkeun ulah nya itu. Nah, ini di antara pelajaran dari ayat surat Ali Imran ayat 93, 94, 95. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari segala yang dilarangnya, khususnya menjaga mulut kita. Allah jaga mulut kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, khususnya hati kita, mulut kita, seluruh anggota badan kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji wal ma'ab.